Silahkan, Pastor Rosa. Pastor. Ya, semuanya. You cannot minimize. Kelihatannya saya nggak bisa recording. Saya mesti cancel recordingnya. Bu Hendra masuk tuh kayaknya monitor. Oke. Ya, bisa. Good morning, Pak Indra yang handsome. Nanti tolong di mute ya, Bu Hera. Yang lain kalau ada. Mari kita satu dalam pujian. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu mengasihiku. Kau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapa ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan
Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau perbuat untuk kebaikanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Yes. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Nama yang berkuasa. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus,
nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu
ku cemar, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kau El Shaddai, Allah kami yang Maha Kuasa. Kau El Shaddai yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Ana. Bisa diambil Bu Ana. Di mute tuh Ibu Ana. Bu Ana belum dibuka mute-nya. Oke, Itu baru. Oke, Ya. sip. Shalom, Terima kasih. shalom. Terima kasih Bu Rosa, luar biasa Tuhan pakai. Ya, dan semua juga Ibu Herawati, wah dahsyat semua ya. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, seperti lagu-lagu tadi Tuhan. Betapa hati kami hanya bisa mengucap syukur. Betapakah hati kami hanya bisa berterima kasih hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu Bapa, pakai hidup kami, ini kami, pakai kami sebagai alat-Mu. Terima kasih buat hari-hari ini yang Kau sudah bekerja di dalam kami dan bagi kami, berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu luruskan jalan kami. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini, kami boleh bersekutu. Nah, Engkau sampaikan isi hatimu, apa yang hendak Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, ini kami sembunyikan hamba-Mu di balik Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Suara saya jelas kah? Jelas Bu. Suara saya jelas ya. Temanya kalau zaman dulu judulnya gitu. Ini temanya hati yang benar untuk masuk dalam kerajaannya. Ya, saya diberi tema itu. Nah, kalau mau punya hati yang benar, kuncinya cuma satu. Komitmen. Ya kan? Nggak mungkin bisa punya hati yang benar tapi nggak mau baca firman, nggak punya komitmen, iya kan? Nggak bisa bangun pagi, masih melungker, orang Surabaya bilang masih melungker. Iya kan, ini rajin-rajin semua, haleluya ini ya. Kalau di sini pagi dingin sekali. Iya, kapan mau ke sini? Gitu, welcome gitu ya. Welcome loh, serius. Ya, kalau dari grup mau ke sini, welcome, saya senang sekali gitu. Jadi mau punya hati yang benar itu harus punya komitmen. Ya, itu jelas sekali. Nah, saya punya istilah. Great commitment will be a great commission. Great commitment will be a great commission. Ya, jadi kalau orang punya komitmen yang teguh, ya, maka dibilang di situ a great commission. Commission itu apa sih, gitu, ya kan? Kalau di Alkitab katanya amanat agung. Amanat agung itu commission dari kata komitmen dan mission, ya. Untuk kita bisa menyampaikan amanat agung harus punya komitmen dan mission gitu. Ya, jadi nggak mungkin sebuah misi tanpa komitmen, nggak mungkin. Saudara menikah juga punya misi, iya kan? Nah, harus punya komitmen. Ya, kalau tidak, bagaimana? Nggak mungkin kan, gitu. Ya. Jadi itulah. Nah, misi saudara apa? Gitu. Kalau mau bicara ini panjang ini, ya kan? 30 menit nggak habis nanti. Iya toh, ini habis itu 30 menit. Ya.
Jadi saya tidak berbicara di sini, tapi misi saudara apa, saudara bisa selidiki di 1 Yohanes itu semua tentang misi saudara apa. Misi saudara apa di dunia, untuk apa? Itu sebuah pertanyaan demi pertanyaan, tolong bertanya kepada diri sendiri. Jadi apa cuman asal hidup? Nah, banyak orang kan cuman ya aku misiku ya aku hidup tapi habis itu mati. Ya untuk apa? Itu. Ya ada misi yang Tuhan berikan ya. Kenapa? Buatlah pertanyaan. Kalau pertanyaan tuh Indonesia kan banyak. Apa, mengapa, bagaimana, kenapa. Itu buat sendiri. Nah, nanti Tuhan jawab itu. Jadi kalau kita belajar, ada pertanyaan semua, apa, mengapa, bagaimana, kenapa Tuhan begini, Tuhan, kenapa Tuhan aku hidup, pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan jawab. Jadi bertanya saja, karena ada lagunya, apa, Yesuslah jawaban dalam hidupku, ya Bu Rosa. Jadi jawabannya cuma apa? Yesus. Bu Rosa pinter itu. Jadi harus punya komitmen. Kenapa? Ya, itu tadi harus punya komitmen. Karena saudara diciptakan oleh Tuhan dari apa? Nafas hidupnya. Kalau nafas hidup itu berarti dari mana? Dari hati Tuhan. Aku pengen, nah, kalau saudara kan dari hatiku, aku kepengen ini, gitu, iya kan? Saudara terus membuat sesuatu, kalau di sini kan banyak orang bikin apa itu, oh aku pengen bikin ini, bikin masak ini, bikin ini, ya kan? Dari apa? Dari hati. Coba kalau masak itu enggak dari hati, masakannya ya apa? Nggak enak. Harus masak, semua itu dari hati. Tuhan juga menciptakan kita dari hatinya, dengan nafas hidupnya. Jadi kita harus meresponi apa? Heartbeat-nya Tuhan. Oke, kalau Tuhan memberi hidup kepada kita lewat nafas hidupnya dari heartbeat-nya, maka kita harus mengembalikan dengan heartbeat kita untuk Tuhan. Betul nggak? Mesin banter amin, seneng saya. Iya. Jadi hati yang benar, ya hati yang benar itu pasti jadi manusia baru, ya kan? Terus bertumbuh, terus dewasa sampai ke amanat agung, ya. Nah, hati yang benar itu yang bagaimana? Ya, sering kita merasa sudah benar. Wah, aku nih loh sudah doa pagi, sudah begini, sudah begitu, sudah ini, iya kan? Merasa. Banyak orang hanya merasa, itu perasaan, ya, kebenaran diri sendiri, ya. Hati yang benar itu harus sampai Tuhan yang menyatakan bahwa kita diperkenankan. Bukan benar sendiri, aku benar sendiri, aku sudah diperkenankan Tuhan, bukan itu. Masalah kita diperkenankan, kita dibenarkan itu terserah Tuhan, ya. Artinya kita juga harus tahu hati Tuhan, ya. Menurut kita baik, belum tentu menurut suami baik, betul enggak? Menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik, begitu ya. Nah, hati yang benar itu harus sesuai dengan firman-Nya. Ini langkah awal. Langkah awal itu harus sesuai dengan firman-Nya. Harus sesuai dengan peraturannya. Iya toh, yaitu firman itu sendiri. Sehingga kita bisa menyesuaikan heartbeat-nya Tuhan. Ya, bisa menyesuaikan. Nah, tidak boleh mengurangi atau menambahin. Iya kan? Nggak boleh. Firman ngomong begini, misalnya. Iya toh, ditambahin. Oh, menurut aku artinya begini, gitu. Jangan menurut aku, menurut Tuhan, gitu. Nantikan kalau pernyataan Tuhan belum, nantikan apa yang Tuhan hendak bicara, ya. Jadi setelah itu kita berlomba-lomba, ya. Setelah kita mengenal heartbeat Tuhan, kita berlomba-lomba masuk dalam pertandingan untuk menerima mahkota, sehingga masuk di dalam
kerajaannya. Ya, jadi hati yang benar itu kalau sudah sesuai dengan heartbeat-nya Tuhan, baru bisa masuk di dalam kerajaan. Ya, 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Siapa yang dapat silakan baca. Kalau tidak, saya yang bacakan. 1 Petrus 3 Petrus 3 ayat 1 sampai 4 ya, Bu? 3 sampai 4. 3 sampai 4. 3B ya. Yang perhiasanmu ya, Bu? Iya, perhiasanmu janganlah secara Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab, ya. amin. Amin. Wah, luar biasa. Iya toh. Jadi perhiasan kita, ya kan? Ini berbicara bukan cuma untuk wanita saja, ya. Tetapi juga kita sebagai mempelai Kristus, ya. Mempelai Kristus itu ya laki ya perempuan gitu, iya kan? Son of God gitu, ya. Firman Tuhan selalu berbicara dua hal di sini ya. Hal yang jasmani dan hal yang rohani. Ya. Nah, salah satu yang penting bagi Tuhan adalah hati seseorang. Jadi kenapa Tuhan berbicara di sini ayat 3, ayat 4. Jadi perhiasan kita adalah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi ada perhiasan yang tidak binasa dari apa? Roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi kita harus seperti Tuhan Yesus apa? Lemah lembut dan rendah hati. Iya kan? Jadi kalau kita memiliki roh lemah lembut dan rendah hati, ya itu berharga, firman Tuhan bilang. Sangat berharga di mata Allah. Ya. Hati adalah pribadi yang tersembunyi. Ya, seperti tadi yang dibacakan, hati adalah pribadi yang tersembunyi. Manusia batinia yang tersembunyi itu hati, ya. Kadang kita berbicara di Zoom itu seolah-olah baik-baik saja. Ketemu di Zoom seolah baik-baik saja. Segalanya baik-baik saja. Tetapi di dalamnya ada pergolakan. Ya, banyak di sini. Ada kepedihan, ada yang merasakan kehancuran, ya, ada yang merasakan banyak hal. Ya, nggak apa-apa. Kita saling menopang satu dengan yang lain, ya, untuk kita bisa memiliki hati yang terus terkonek dengan Tuhan, yang tidak tergoyahkan walaupun situasi apapun, gitu ya. Saya percaya Allah itu, Tuhan itu lebih suka memperhatikan hati kita daripada penampilan kita. Karena kalau hati kita benar, maka penampilan kita akhirnya juga akan sama dengan hati kita. Ya, penampilan, jadi mudah sekali kok sebenarnya untuk melihat seseorang. Ya, jadi dari penampilannya kita bisa tahu di dalamnya bagaimana. Gitu. Ya, tapi nggak perlu diomong gitu ya. Oh begini, nggak perlu. Jadi ya kita cukup tahu saja. Karena kalau hatinya berubah, luarnya juga pasti berubah, pasti. Gitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar dengan hati yang salah, maka apa yang kita kerjakan sama sekali tidak berguna. Ingat kata-kata saya.
Kalau kita melakukan sesuatu yang benar dengan hati yang salah, maka yang kita lakukan tidak berguna. Bagaimana kalau sebaliknya? Asal tidak disengaja, ya. Bagaimana kalau kita melakukan yang salah, tidak disengaja loh ya. Kalau disengaja ya lain lagi ceritanya. Oh memang disengaja, berarti hatinya sudah tidak benar. Tapi dengan hati yang benar, firman Tuhan itu loh jelas, ya. Firman Tuhan itu jelas. Kalau engkau berbuat salah, aku meluruskan. Amsal 3 ayat 4 kalau enggak salah. Kalau enggak Amsal 3 ayat 4 ayat 6. Itu ya. Jadi enggak usah dibacain, ditulis aja karena waktu saya mepet. Gitu. Jadi nanti saudara baca, aku akan meluruskan, firman Tuhan bilang. Jadi jangan khawatir, asal kita enggak sengaja aja dia pasti luruskan. Oleh sebab itu jaga hati. Apalagi saudara seorang pemimpin. Nah, saya mau tanya, siapa yang pemimpin di sini? Angkat tangan. Wow, siapa yang pemimpin? Lah kok yang angkat tangan cuma 2, 3, piye ini? Iya toh. Lah kok sedikit? Iya toh. Saudara ini pemimpin. Mimpin anak-anak yang perempuan. Ya. Anak-anak dulu. Kan Yerusalem. Ya, Yerusalem ya. Jadi, oleh sebab itu, walaupun krucil, kecil katanya kalau Indonesia ya, krucil enggak apa-apa gitu ya, krucil kita mimpin kru kecil, grup kecil ya, tapi 1, 2 pun itu kalau memuliakan Tuhan itu dahsyat itu ya. Manusia yang tersembunyi dalam hati ini harus dibereskan. Pertanyaannya, buat pertanyaan, apa yang terjadi di dalam hati kita? Apakah iri? Apakah ada pergolakan? Apakah ada sakit hati? Apakah ada kemarahan? Bereskan. Segera, segera. Kalau saudara firman Tuhan, kalau engkau mendengar suaraku, cepat berubah. Jadi kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan setiap hari, tiap pagi. Apa yang saudara dengar, berubahlah di situ. Kalau enggak berubah-berubah, itu dipertanyakan. Ya, saudara saling mengecek satu dengan yang lain. Ini keluarga. Kalau saudara ada di dalam satu Zoom, saya selalu sampaikan, itu satu keluarga, satu atap. Jangan merasa tersinggung, jangan merasa begini, jangan merasa begitu. Tapi ayo dari grup kecil ini, kita berubah jadi yang dahsyat. Itu ya. Saya sampaikan sekali lagi, di dalam grup itu berusahalah merangkul menjadi satu keluarga. Yang pertanyaan kedua, hati seperti apa yang aku miliki? Buat pertanyaan, hati seperti apa yang aku miliki Tuhan? Malam renungkan itu. Tuhan, aduh, hatiku kok begini ya? Tidak berkenan aku sama Tuhan, aku harus berubah. Begitu. Seperti apa isi hati kita? Pertanyakan itu, buat pertanyaan itu. Seperti apa pikiranku? Apa aku sudah berkenan? Perilaku apa yang aku miliki? Apa yang aku kerjakan di balik pintu tertutup? Tulis itu semua. Tulis itu. Ya. Saya selalu menulis dulu. Mungkin saya pernah kasih tahu di sini ya. Sebagai ibu-ibu atau bapak-bapak punya anak muda yang sedang bertumbuh atau anak kecil yang sedang bertumbuh, tulislah. Saya dulu sering menulis, saya buat kata-kata, satu kata itu saya tempel di tempat tidur, di kamar mandi, di mana saja, di dapur pun saya tempelin. Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Dan saya selalu ingatkan anak saya masuk kamar. Saya masuk kamar ke anak waktu masih kecil. Mata Tuhan melihat apa yang kau buat. Itu ya. Walaupun mami tidak melihat kamu main game, mata Tuhan melihat. Gitu. Jadi nggak perlu kita banyak ngomong, tapi ayo kasih firman. Karena firman itu mengubahkan. Amin. Nah,
Oleh sebab itu kita harus melihat ke dalam kita lebih dahulu. Yang tidak diketahui oleh siapapun. Nampaknya fine-fine aja dari luar. Ya, tetapi ayo, yang tahu itu Tuhan dan saudara. Ya, buat itu saya sangat senang sekali dengan ayat itu. Mata Tuhan, Yakobus 1, 14, 15. Saudara baca sendiri ya. Yakobus 1, 14, 15. Saudara baca sendiri. Oleh sebab itu, ayo kita mulai koreksi ke dalam. Ya, ini penting. Yang emosian, yang masih belum berubah, berubahlah. Berubahlah. Kalau tidak, pelayananmu sia-sia. Yang kamu lakukan sia-sia. Ya, kehidupan batinnya ini akan terpancar ke penampilan keluar. Ya, kelihatannya saudara bisa memanipulasi. Ada satu titik poin saudara tidak bisa memanipulasi dan itu nampak. Nggak bisa, karena nggak bisa. Mau berpura-pura bagaimana? Nggak bisa. Jadi kalau batinnya jorok, pasti luarnya juga jorok, gitu ya. Jadi oleh sebab itu kita perlu waktu memahami kehidupan batiniah kita. Karena pada dasarnya manusia itu berorientasi pada kehidupan jasmani atau penampilan luar. Tapi sebenarnya bagian yang tidak kelihatan inilah tempat Tuhan itu bertakhta. Sehingga dia tahu dan melihat apa yang kita buat. Dunia sedang sibuk menaklukkan luar angkasa, mencari bumi lain yang bisa dibuat hidup, ya toh. Tetapi kita harus berjuang menaklukkan dunia batin kita, ya, kedagingan kita, ya. Pelayanan sebesar apapun tanpa membenahin dalam lebih dulu atau daging ini sia-sia, saudara, sia-sia. Karena batu sandungan yang terbesar bukan di luar, tapi di dalam. Ya, kalau karakter belum berubah, sia-sia. Saudara jadi batu sandungan orang lain. Nah, topik tentang hati atau manusia batiniah ini memang banyak orang yang tidak suka. Ya, mereka lebih suka ya untuk firman Tuhan tentang kesuksesan, tentang kemakmuran, kesembuhan, ya, untuk bicara tentang mati daging, kedewasaan, ketaatan, kerendah hatian, kelemah lembutan, ini berat sekali bagi banyak orang. Ya, kalau di sini luar biasa ini. Biasanya saya kalau nyampein tentang mati daging itu pada lari semua. Ya toh. Tapi di sini sudah kadung ini, kadung masuk, sungkan mau keluar. Tidak apa-apa. Itu enggak. Di sini luar biasa kok, hebat. Ya, ini saya tahu mata Allah melihat apa yang engkau buat. Ada lagunya, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Baik yang baik, baik yang jahat. Sekolah minggu loh, zamanku. Nggak tahu sekarang masih ada banget. Gitu. Kalau saudara mau sungguh-sungguh diberkati, mau sungguh-sungguh disembuhkan, harus radikal untuk berubah. Di luar sana orang pada radikal. Betul enggak? Kita radikal. Matikan daging. Ya, radikal dan sungguh-sungguh. Banyak orang ingin hasilnya tapi tidak mau kerja. Banyak. Ya, banyak orang ingin disembuhkan. Tapi pikiran perasaan kehendaknya tidak pernah mau fokus kepada Tuhan. Banyak. Banyak. Aku kepingin menerima otoritas dan kuasa Tuhan. Aku kepingin begini, kepingin begitu. Pengen tahu firman. Ya, atau sampai Alkitab dibakar, diminum ya. Enggak bisa. Ya, toh. Ya dibaca berubah. Kan begitu aja. Oleh sebab itu banyak orang yang berputar-putar saja dengan masalah yang sama. Ya, seperti bangsa Israel. Tentang 1 Petrus 3 ini sebenarnya bukan masalah rias-merias, saudara ya. Petrus ingin memberitahu bahwa kita harus melihat kedalaman hati kita.
Ya, kita perlu belajar bagaimana hidup lebih mengenal Dia daripada hanya memperhatikan penampilan luar yang dangkal saja. Ya, seperti waktu di Lukas 5. Saya senang sekali. Pernah mungkin saya sampaikan di sini atau tidak, saya lupa. Lukas 5 enggak usah ini dicatat aja. Lukas 5 ayat 4 ya. Itu berbicara tentang Petrus yang menangkap ikan itu semalam-malaman enggak dapat apa-apa. Iya kan? Ayat 4 itu berbicara tentang bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, untuk dapat ikan harus kemana? Ke tempat yang dalam. Iya kan? Banyak orang kepenginnya langsung menjual manusia, langsung pelayanan super wow. Ya, tapi dirinya belum berada di kedalaman. Ya. Nah, kedalaman ini penting, bagaimana kedalaman kita dengan Tuhan. Ya. Dan Tuhan tidak melihat bejana emas perak saudara, tapi Tuhan merindu atau melihat bejana yang bersih. Lukas 5 ini banyak mengubahkan saya. Juga Yeskiel 37. Ini berbicara tentang mencari kedalaman. Ya, saudara baca berulang itu. Lukas 5 itu saudara akan dapatin satu persatu, saudara kupas satu kata per kata. Itu dalam sekali. Yeskiel 37 itu saya dapetin itu sejak awal saya pelayanan. Sampai hari ini tak pernah habis-habisnya. Kenapa Allah berkata kepada Yeskiel, hai anak manusia, itu cari, itu saja. Waduh, dalamnya luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan tidak tertarik dengan perkara-perkara luar. Gelar-gelar, banyaknya seminar, banyaknya sung-sung di luar sana. Tuhan tidak tertarik. Ia lebih menginginkan seorang pemimpin yang memiliki hati yang benar di hadapan Dia. Bukan kita ini dipanggil untuk terkenal, ya, tapi kita dipanggil untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Ya, untuk memiliki hati hamba, bukan hati yang kepingin terkenal, tapi hati hamba. Ya, semua yang kita lakukan atau pekerjaan yang Tuhan berikan itu dasarnya adalah kemurnian hati. Ya, hati yang benar ini. Ya, kemurnian hati ini. Apakah motivasi kita benar? Saya selalu hari-hari ini sedang mengkikis anak-anak saya untuk motivasi-motivasi ini dibenarkan. Sekecil apapun tolong jangan miss. Karena motivasi ini akan menguji hatimu. Akan sampai mendasari pelayananmu. Motivasi ini mendasari pelayanan. Contoh. Mau bikin gereja untuk apa? Itu aja. Untuk duit. Ya itu dasarnya. Ayo benarkan dimotivasi. Gitu ya. Oleh sebab itu Roh Kudus akan menguji hati kita. Dan izinkan Roh Kudus untuk mencabut motivasi yang salah. Ya. Roh Kudus adalah roh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Ya. Roh Kudus atau roh kebenaran akan memberitahu kita apa yang ada di depan kita. Roh Kudus adalah sumber informasi yang tidak pernah salah. Karena itu seorang pemimpin harus memiliki hati yang benar. Kenapa? Karena seorang pemimpin akan melayani dari hatinya. Ya, seorang pemimpin melayani dari hatinya. Ya, kalau bukan, ya itu pikirannya hanya uang, iya kan? Pikirannya hanya yang duniawi saja. Nah, sekarang banyak hamba Tuhan yang berjatuhan, ya, yang KDRT lah, yang uang lah, yang apalah, banyak hal. Ya, karena motivasi yang tidak kepuasan nafsu dan sebagainya. Karena itu hati adalah pusat hidup, pusat roh, pusat pikiran, pusat batin, pusat penentuan. Ya, langkah kita ke depan. Penentuan ini artinya Harmagedon. Harmagedon itu adalah lembah penentuan. Hari-hari ini kita sedang dibawa ke lembah Harmagedon. Lembah penentuan. Menentukan langkah kita selanjutnya. Mau yang itu luar biasanya masuk dalam kerajaan Allah atau tidak. Karena hati yang benar akan memimpin saudara masuk di dalam kerajaan Allah. Menentukan ya penentuan saudara.
Bagaimana kita bisa berbicara tentang kemenangan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak atau belum ya, belum merasa menang untuk diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa memenangkan orang lain kalau kita sendiri belum menang untuk diri kita sendiri? Yang marah masih marah, yang iri hati masih iri hati. Bagaimana? Ya, bagaimana kita bisa berbicara tentang damai sejahtera kalau kita sendiri tadi dibilang kita belum punya hati yang lembut, kita belum punya damai sejahtera. Bagaimana kita bisa berbicara tentang damai sejahtera kalau kita sendiri belum memiliki damai sejahtera? Memang keadaan kita ini belum tentu selalu kadang ada distorsi atau kita ada trigger untuk kita marah. Nggak apa-apa. Ya kadang namanya manusia, sekali-sekali bisa marah, tapi bukan untuk pelampiasan marah. Ngerti ya maksud saya ya? Nah, Markus 4, catat saja ya, karena saya waktu tinggal 5 menit. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Itu tentang badai Tuhan Yesus ya, menyeberangi Danau Galilea. Nah, Tuhan Yesus menghardik badai itu karena dia punya kuasa dan otoritas, ya. Tapi satu hal, ya, Tuhan Yesus tidak membiarkan damai itu menguasai hatinya. Kita boleh marah, tapi kita tidak dikuasain oleh kemarahan. Itu yang penting ya. Ya, jadi saudara ingat ya, saudara tidak bisa memberikan sesuatu yang saudara miliki, ya, kepada orang lain kalau saudara tidak punya. Misalnya, saudara cuma punya sepatu, saudara bisa memberikan itu kepada orang lain? Tidak. Tuhan Yesus itu dari atas sampai bawah itu penuh dengan damai sejahtera. Dia penuh dengan damai sejahtera, kepenuhan damai sejahtera di dalam dia sehingga dia bisa memberikan damai sejahtera kepada kita. Kalau di dalam kita ini penuh dengan damai sejahtera, di dalam kita ini penuh dengan kelemah lembutan, maka kita bisa membagikan itu kepada orang lain. Oleh sebab itu penuhkan dirimu dengan damai sejahtera Kristus, lemah lembut dan rendah hati, ya kan? Maka kita bisa membagi kepada orang lain. Karena dia memiliki damai sejahtera itu, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas dunia, makanya waktu wanita pendarahan itu menjamah jumbai jubahnya, itu ada sesuatu yang keluar. Karena udah penuh, semakin di squeeze, oh ya, semakin di squeeze, apa itu? Semakin dipencet, semakin keluar, ya kan? Dijamah, coba botol tuh kalau penuh, jamahan, ayo keluar nggak? Keluar kan, gitu. Jadi kalau kita penuh, kuasa dan otoritas tuh pasti keluar, pasti, gitu. Ya, tinggal penuh apa enggak, gitu. Ya, wanita pendarahan itu menjamah jubahnya, ya, bukan cuman hanya wanita itu juga mengerti arti jumbai jubah itu apa. Bilangan saudara catat ya, buka sendiri waktu saya tinggal 3 menit. Ya, Bilangan 15 ayat 39. Ya. Karena di dalam Tuhan Yesus, firman jumbai jubah itu berbicara tentang kebenaran. Saudara kalau buka Bilangan 15 ayat 39, berbicara di dalam dia seluruhnya itu kebenaran, begitu di squeeze, maka itu keluarlah kebenaran itu. Betul enggak? Tapi wanita itu mengerti arti jumbai jubah itu. Begitu aku pegang jumbai jubah itu, begitu aku pegang kebenaran itu, begitu saudara pegang kebenaran itu, maka kebenaran itu milikmu. Amin. Ya. Jadi, saudara, kalau saudara ingin satu kesembuhan, iya toh, berarti saudara perlu apa? Kebenaran. Iya kan, seperti wanita pendarahan itu. Bilangan 15 ayat 39. Jumbai jubah berbicara tentang kebenaran. Jadi harus cari itu kebenaran.
percaya, nggak perlu cari kemana-mana. Nggak perlu. Diri kita dengan Tuhan. Iya kan? Jadi jangan sampai hamba Tuhan jadi dukun gitu ya. Ya. Oleh sebab itu saudara, kita ini harus mengerti tentang kebenaran firman ini lebih dulu. Ya, tahu kebenaran, belajar dalami, ya, sedalam mungkin, ya. Ingat, catat ya. Kalau saya bilang catat nanti dibaca. Baca. Saudara belajar kembali. 2 Tawarikh 25 ayat 1 dan 2. Ini tentang Amasya, ya. 2 Tawarikh 25 ayat 1 dan 2. Itu ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya tidak dengan segenap hati. Nah, Tuhan ini melihat. Wanita pendarahan itu karena sudah 12 tahun, ya toh, harus dengan segenap hati. Kalau ini sudah nyaman, tidak dengan segenap hati. Itu yang saya sampaikan. Kadang melakukan yang benar, tapi tidak dengan hati yang benar. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau ada kegagalan-kegagalan, lihat bagian dalam, bereskan, ya. Kegagalan terjadi karena seringkali kita terlalu banyak melihat yang luarnya, tapi tidak melihat di dalamnya. Ya, tadi dikatakan Amasya melakukan yang benar, tetapi tidak berkenan karena sikap hati yang salah. Ya, karena sikap hatinya yang salah. Ini penting sekali. Kita harus terus mengecek ke dalam, ya. Kita perlu terus menjaga hati, ya. Setiap orang yang melayani Tuhan, ya, yang dekat pasti ada serangan, pasti, ya. Tapi kita jangan membesarkan serangannya, karena kalau sudah di dalam Tuhan ada covering, jadi tidak perlu takut dengan serangan-serangan, mau iblis, mau menyerang, mau apa. Di dalam Yesus aku aman. Makanya firman Tuhan bilang, engkau harus di dalam aku. Di luar Tuhan tidak aman, gitu ya, tidak aman, ya. Nah, jadi kalau di dalam Tuhan ada roh lemah lembut, tidak boleh kasar, ya. Oleh sebab itu saya minta 1 menit mungkin ya. Nah, pembenaran diri harus segera dipotong, ya. Ini akar dari kesombongan, ya, merasa benar sendiri, ya, harus segera bertobat, ya. Yang tidak dewasa rohani segera ayo belajar firman, cari, gali, ya, taati firman dan lakukan. Karena firman Tuhan bilang Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya akan melihat Allah, ya. Orang yang murni hatinya akan memiliki pewahyuan. Karena kita harus tahu hati yang murni itu yang bagaimana. Kalau kita melihat Yusuf, ya, bukan karena tampan, bukan karena pintar, tetapi dia punya hati yang benar. Bukan karena pendidikan, bukan latar belakang, bukan warna kulit, tetapi keadaan hati kita lah yang Tuhan cari. Apakah heartbeat kita seirama dengan heartbeatnya Tuhan? Apakah heartbeat kita sama seperti waktu pertama kali dia menciptakan kita, heartbeatnya dia kepada kita? Ya, apakah connect gitu ya? Apakah connect? Nah, kita tinggal meresponi saja, ya. Oleh sebab itu 2 Tawarikh 16 ayat 9, ya. Tuhan menjelajah seluruh bumi mencari orang, ya, yang bisa dia nyatakan kuasanya, yaitu orang yang memiliki hati yang sempurna. Ingat ya ini ya. Catat 2 Tawarikh 16 ayat 9. Nah, Yusuf itu orang yang lembut hati, ya. Bayangkan sudah disiksa, sudah ya hampir mau dibunuh, ya, tapi dia masih bisa memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada orang yang menyakiti dia. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf tetap punya hati yang memberi. Yusuf tidak mementingkan dirinya sendiri, ya. Kata-katanya baik, ya, dan lembut, walaupun mereka sudah istilahnya mencelakakan, mau membunuh dia, ya. Dan dia menyatakan kebaikan itu kepada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas menerimanya. Itulah hati seorang pemimpin yang sejati. Saudara mau jadi pemimpin yang sejati seperti Yusuf. Gali tentang Yusuf. Begitu. Iya kan? Lihat Stefanus. Stefanus juga tetap mengampuni. Seringkali orang melukain kita, ya, menyakitin hati kita, ya.
tapi dia berkata mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Ya, nah kalau semuanya itu kita mengerti betapa hati ini penting, ya. Mereka semua disebut pahlawan iman, ya. Pahlawan iman itu bukan karena mereka lebih pandai daripada orang lain atau lebih beruntung daripada orang lain, tapi karena mereka punya hati yang luar biasa, hati yang benar, karena tahu tujuannya. Aku mau masuk kerajaan Allah. Amin. Amin. Saudara mau masuk kerajaan Allah, punyalah hati yang benar. Ya, punyalah hati yang punya heartbeat-nya, yang connect dengan heartbeat Tuhan pada waktu saudara diciptakan. Amin. Angkat tangan. Bagaimana dengan kita? Sebuah pertanyaan. Ya, apakah heartbeatku seirama dengan heartbeat Tuhan? Oh, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami. Kami mau seirama dengan Engkau sejak kami diciptakan. Engkau menciptakan dengan nafasmu, dengan hatimu. Tuhan, kami mau terkoneksi. Ampuni kami selama ini yang kami tidak mengerti. Tapi hari ini begitu kami mengerti, kami mengenal kebenaran-Mu, kami mau berubah. Kami mau terkoneksi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami terus mau melihat kedalaman hati kami. Seberapa jauh kami terus menggali dan seberapa jauh kami tinggal di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, siapa yang perlu dukungan doa, bantuan doa,